Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Rina Kurniasih Purwitasari, CGP Angkatan 6, dengan fasilitator Ibu Susila Ningsih dan pengajar praktik Ibu Yustiti Mufidah. Sharing session pengibasan budaya positif dilaksanakan Kamis 10 November, serta aksi nyata budaya positif di kelas. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menjadikan budaya positif hal yang selalu dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Yang sudah saya terapkan di kelas adalah membuat keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berawal dari berdiskusi tentang kelas impian, setelah itu membuat aturan kelas untuk mencapai kelas impian, dan mengenal kebajikan universal, dilanjutkan membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang telah mereka tuliskan. Selama ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman ataupun pemantau. Dan saat ini saya terus belajar untuk menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Selanjutnya, saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak di kelas dengan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Pada kesempatan ini, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada seorang anak yang berantem dengan temannya di kelas. Saya mencoba menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari situ, dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Sharing session pengibasan budaya positif dilaksanakan Kamis 10 November 2022. Terlebih dahulu, saya bertemu dengan Kepala Sekolah SD Islam Dian Didaktika. Kemudian saya berkoordinasi dengan beliau. Sharing session bersama guru-guru hebat SD Islam Dian Didaktika. Saya memaparkan modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah cuplikan saat desiminasi modul 1.4. Yang muncul dari diri. Jadi kita itu harus menstimulasi anak bukan dari aturan itu, tapi bagaimana dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu memang harus begitu, bukan karena aturan itu. Kita itu kan ada smile, ada bintang ya, ya. Tapi kan merasa nggak kalau anak-anak itu kadang melakukan itu karena itu, karena smile, karena bintang, ya kan? Tapi sayangnya ternyata mereka melakukan demi itu, bukan karena yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah tindakan yang memang harus dia lakukan. Ternyata ada yang namanya restitusi, itu dari instruksi kita, dari dalam diri kita, dan kita mempengaruhi anak didik kita itu untuk melakukan itu karena dia. Guru-guru sangat antusias mengikuti aksi nyata modul 1.4 ini. Alhamdulillah, mereka merasa bahwa apa yang diuraikan sesuai dengan hal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya memperkenalkan 5 posisi kontrol pada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mereka sangat antusias sekali memahami posisi kontrol ini. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu tadi ya. kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak?
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ekspresinya bagaimana? Marah, wajahnya jutek, enak ya. Menyeramkan. Menurut akibatnya ke anak apa? Kira-kira kalau itu dilakukan oleh seorang guru, menurut teman-teman akibatnya untuk si anak ini apa? Apakah dia besok jadi tidak terlambat lagi? Kenapa? Kamu udah dihukum sampai 5 kali loh. Dia kasih kesempatan untuk memberikan. Kenapa Bu Yali? Karena dia tidak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Jadi dia bukannya tambah dia memperbaiki, mungkin tambah dia nanti malah melanggar dan dia bisa jadi membenci guru itu. Jadi pendem. Bapak Ibu guru kita pernah jadi murid, ingat nggak? Mungkin siapa yang pernah dihukum gurunya? Yang ingat banget tuh sama guru itu, kesel banget sama guru itu. Oh enggak, Bumut orang baik. Bumut murid yang baik jadi nggak pernah dihukum. Guru itu akan diingat sampai nanti dia dewasa. Oh diingat kalau dia pernah dihukum. Dan itu jangkanya panjang. Nggak setelah dia lulus terus dia lupa. Mungkin jadi pembicaraan di antara murid-murid itu nggak pernah dihukum sama guru itu. Lari 5 kali kata. Nah, itu satu contoh ya, ternyata dampaknya jangka panjang. Ini yang kedua. Ya, itu yang tadi yang posisi kontrol hukum ya. Sekarang yang kedua. Ini saya kayaknya pernah deh lakuin. Oh, kamu terlambat lagi. Ini dia. Biar ekspresinya lebih terlihat. Coba Rara sebelum dengan yang lain. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Lebih pelan ya nadanya. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, gimana perasaannya menurut? Kita suka bilang begitu ya. Coba kasih. Ya, bayar. Siapa yang senang? Kita kan suka gitu ya. Nomor satunya. Paling mahal tahu. Selamat pagi Bu. Nah, yang ini kan. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah teman. Bapak Ibu guru seru sekali saat melihat video tentang 5 posisi kontrol. Mereka jadi tahu bahwa posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer.
Dari melihat video 5 posisi kontrol tersebut, mereka jadi memahami posisi kontrol seperti apa yang pernah mereka lakukan selama ini. Mereka mencermati sikap dan perilaku dari ibu guru di setiap posisi kontrol yang ada di video tersebut. Dari situ, mereka memahami posisi kontrol seperti apa yang pernah mereka lakukan. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Jadi dia yang menentukan sendiri. Selepas alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Keyakinan kelas itu tadi belum juga disampaikan itu dari kebajikan universal. Universal itu maksudnya lintas agama, lintas suku. Jadi kebaikan-kebaikan yang memang diyakini oleh semua orang, bahwa sopan itu adalah sebuah keyakinan yang diyakini oleh semua orang, bahwa datang tepat waktu, tertib itu adalah keyakinan yang diyakini oleh semua orang dimanapun dan agama atau suku apapun. Karena kita belum biasa saja. Jadi kalau anak-anak sudah biasa dengan, mungkin karena dia yang mengucapkan sendiri, dia mau mencari solusinya sendiri, berharap bahwa itu tuh menjadi karakter pada diri dia. Kalau dia berantem sama teman, nanti solusinya itu begini. Kalau dia nanti biar gak terlambat, solusinya begini. Itu dari dia, bukan dari ini segitiga restitusi. Jadi ini bagus sekali kalau bisa diterapkan, tapi memang perlu waktu yang lebih. Di sesi akhir, saya menyetelkan video tentang segitiga restitusi. Dari video tersebut, mereka memahami bagaimana caranya menyetabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Alhamdulillah, Bu Rina sebagai calon guru penggerak telah berbagi ilmu dengan kami, guru-guru SD Islam Dian Didaktika. Bu Rina telah berbagi ilmu mengenai disiplin positif, khususnya tentang posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk kami semua, khususnya dalam mendampingi dan mendidik anak-anak kami dalam proses KBM. Guru-guru SD Islam Dian Didaktika sangat senang dan berterima kasih atas sharing ilmu yang telah Bu Rina berikan kepada kami. Sukses selalu untuk Bu Rina dan kami tetap menanti sharing ilmu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni terhadap kemarin presentasi dari Bu Rina, dan menurut saya sih jadi ada banyak ilmu baru sih yang saya dapetin. Saya terkesan banget sama yang manajemen guru. Ya, Bu, apa Posisi kontrol. Posisi kontrol. Jadi ada guru penghukum, ada guru manajemen. Saya jadi ngerasa, oh kayaknya saya di kelas nih, saya menyadari diri, posisi saya kayaknya ada di sini, ada yang harus saya ubah gitu dari cara saya menangani siswa. Itu berkesan banget sih dari video-video yang dikasih Bu Rina juga. Terus satu lagi yang berkesan itu gimana sih nyadarin anak-anak tuh kalau misalkan yang mereka lakukan tuh memang seharusnya ketika mereka belajar itu bukan karena mereka takut aturan, bukan karena mereka dikasihanin sama orang tuanya gitu, atau oh ini udah sekolah bayar mahal-mahal kok, kamu kayak gini nggak sayang sama orang tua. Tapi atas kesadaran mereka sendiri tuh menurut saya juga ilmu yang baru banget sih buat saya. Itu jadi keren, bermanfaat banget Bu Rina. Bu Dwi, terima kasih atas ilmunya. Saya akan menyampaikan testimoni tentang pemberian sharing session yang sudah disampaikan oleh Bu Rina.
pada saat pemberian sharing session itu banyak sekali ilmu yang kami dapat, pengetahuan yang kami dapat dan yang harus kami terapkan ketika mengajar nanti, terutama tentang motivasi perilaku manusia. Itu kita baru tahu dan kita baru menyadari bahwa yang selama ini kita anggap benar ternyata kurang tepat, yaitu seperti kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman pun kita di sini menganggap kita sudah benar nih menjadi teman, tapi ternyata teman yang kita berikan kepada siswa itu berbeda dengan yang dijelaskan sama Bu Rina. Kemudian kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer itu yang seharusnya kita terapkan kepada murid-murid kita sehingga nantinya KBM dalam kegiatan siswa merdeka belajar itu benar-benar tercipta. Kemudian siswa merasa benar-benar terayomi sama guru dan di sini juga kami mendapatkan pengetahuan tentang menerapkan segitiga restitusi. Karena di sini manfaat sekali, artinya ketika murid itu menemukan atau mendapatkan atau merasakan suatu emosi yang berlebihan ketika dia berseteru dengan temannya, itu kita terapkan segitiga restitusi dapat meredam emosi siswa, kemudian dia juga dapat mengendalikan emosinya sendiri sampai akhirnya dia bisa mengatur dirinya sendiri dan menimbulkan keyakinan kepada dirinya bagaimana cara dia itu memanage emosinya, dia memanage dirinya sendiri sehingga dia tahu, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Jadi pengetahuan yang diberikan insya Allah akan kami terapkan karena di sini alhamdulillah ketika diberikan pengetahuan kami sudah tahu dan dari situlah insya Allah kami akan menerapkan semua ini untuk kedepannya agar pendidikan yang kami berikan atau pengajaran yang kami berikan menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian tadi pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif beserta testimoninya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.